Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketemu lagi dalam pelajaran sejarah Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang corak kehidupan dan hasil-hasil budaya manusia pada masa praaksara di Indonesia. Pada zaman praaksara itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana atau budaya Paleolitikum. Yang kedua, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut atau budaya Mesolitikum. Yang ketiga, masa bercocok tanam atau budaya Neolitikum. Yang keempat, masa bercocok tanam tingkat lanjut atau budaya Megalitikum. Yang terakhir, masa perundagian atau disebut dengan zaman logam. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana atau budaya Paleolitikum. Zaman Paleolitikum disebut dengan zaman batu tua. Pada zaman Paleolitikum terdapat 2 kebudayaan sangat penting. Yang pertama, kebudayaan Pacitan. Kebudayaan ini alat-alatnya terbuat dari batu. Yang kedua, kebudayaan Ngandong. Pada kebudayaan ini alat-alatnya berasal dari tulang. Sedangkan alat-alat peninggalan pada zaman Paleolitikum yang dapat ditemukan yaitu berupa kapak genggam, kapak perimbas, dan alat-alat dari tulang. Ciri-ciri zaman Paleolitikum. Ciri-ciri budaya Paleolitikum. Yang pertama, peralatannya terbuat dari batu yang masih kasar. Yang kedua, peralatan yang dihasilkan tidak diasah atau tidak dihaluskan. Yang ketiga, mereka mengandalkan makanan dari alam dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan yang disebut dengan food gathering. Yang keempat, sering berpindah-pindah tempat atau disebut dengan nomaden. Yang kelima, mereka hidup di aliran sungai. Dan selanjutnya, mereka hidup berkelompok. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut budaya Mesolitikum. Zaman Mesolitikum atau disebut dengan zaman Batu Tengah terdapat sebuah kemajuan yaitu ditemukannya kebudayaan Kejogen Modinger yaitu dapur sampah dan Abri Sausroch yaitu gua-gua yang menjadi tempat tinggalnya. Ada 3 bagian penting dalam kebudayaan Mesolitikum. Yang pertama, kebudayaan kapak genggam, yang kedua, kebudayaan dari tulang, dan yang ketiga, kebudayaan alat serpih. Ciri-ciri zaman Mesolitikum. Yang pertama, peralatan terbuat dari batu yang masih kasar. Yang kedua, hidup dengan cara berburu. Yang ketiga, ditemukannya bukit-bukit kerang di pinggir pantai yang disebut dengan Kejogen Modinger atau dapur sampah. Yang keempat, tidak lagi hidup pindah melainkan tinggal di gua yang disebut dengan Abri Sausroch. Yang kelima, ditemukannya gambar-gambar sederhana di gua sebagai bentuk seni. Masa bercocok tanam budaya Neolitikum. Budaya Neolitikum disebut juga dengan zaman batu muda. Kehidupannya sudah menetap dan sudah mulai mengenal bercocok tanam meskipun masih sangat sederhana. Dan sudah bisa menghasilkan bahan makanan sendiri atau biasa disebut dengan food producing. Ciri-ciri zaman Neolitikum. Yang pertama, alat-alat yang digunakan tidak lagi kasar karena sudah dihaluskan. Yang kedua, sudah mengenal tata cara bertani dan berternak yang disebut dengan food producing. Yang ketiga, sudah tinggal secara menetap. Yang keempat, mulai mengenal tentang kepercayaan, animisme, dan dinamisme.
Hasil kebudayaannya berupa beliung persegi, kapak lonjong, mata panah, dan perhiasan. Masa bercocok tanam tingkat lanjut, budaya megalitikum. Zaman megalitikum merupakan zaman batu besar. Disebut zaman batu besar karena pada masa itu manusia yang hidup menggunakan batu yang berukuran besar sebagai peralatan sehari-hari. Ciri-ciri zaman megalitikum. Yang pertama, kegiatan bercocok tanam sudah berkembang pesat. Yang kedua, telah ada pemimpin atau kepala suku yang disebut dengan primus inter pares. Yang ketiga, ditemukan berbagai bangunan yang tersusun dari batu-batu besar seperti menhir, punden berunda, kubur batu, waruga, sarkofagus, dolmen, dan arca. Menhir adalah sebuah tugu batu yang tegak sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Punden berunda adalah sebuah bangunan suci sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang yang dibuat dalam bentuk bertingkat-tingkat atau berundak-undak. Kubur batu adalah tempat menyimpan jenazah yang terbuat dari batu, biasanya digunakan sebagai tempat penguburan. Waruga adalah kubur atau makam leluhur orang Minahasa yang bawah berbentuk kotak, yang bagian tengahnya ada ruang terbuat dari batu dan terdiri dari dua bagian. Sarkofagus adalah peti jenazah yang berbentuk lesung dan memiliki penutup. Dolmen adalah bangunan yang terbuat dari batu berbentuk besar, digunakan sebagai tempat untuk sesaji dan tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Arca batu. Arca batu adalah arca atau patung-patung dari batu yang berbentuk binatang atau manusia. Masa perundagian atau zaman logam. Zaman logam adalah zaman yang ditandai dengan kemampuan manusia dalam membuat benda atau alat-alat dari bahan logam. Zaman logam ini dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, zaman logam tembaga, yang kedua, zaman logam perunggu, dan yang ketiga, zaman logam besi. Ciri-ciri masa perundagian atau zaman logam. Yang pertama, masa perundagian disebut zaman logam karena pada masa ini manusia sudah mampu membuat alat-alat dari logam. Yang kedua, orang yang ahli membuat logam disebut kaum undage, yaitu golongan yang terampil atau ahli untuk melakukan pekerjaan tangan. Yang ketiga, hasil-hasil kebudayaan, alat-alat dari logam, alat-alat dari besi, dan gerabah. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.